warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ria Startoviani. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan LMS yang telah saya buat yang berisi perangkat pembelajaran dan yang lainnya. Oke, langsung saja. Di sini saya menggunakan Google Site di mana berdasarkan hasil analisis kebutuhan yang sebelumnya saya pernah buat, para responden yaitu peserta didik jarang sekali menggunakan Google Site ini, sehingga saya berinisiatif menggunakan Google Site ini. Di samping itu pula, Google Site itu sendiri memiliki keuntungan yaitu para siswa tidak perlu mendownload aplikasi untuk membuka Google Site ini, sehingga peserta didik tidak terbebani dengan HP yang kapasitasnya penuh akibat aplikasi pembelajaran, serta eh, Google Site ini tidak memakai kuota yang banyak. Oke, di sini saya menggunakan judul pada Google Site ini yaitu media pembelajaran daring biologi kelas 11 MIPA. Selanjutnya di sini saya menambahkan kata sapaan. Halo semuanya, selamat datang di website pembelajaran biologi ini. Semoga kalian tetap sehat dan tetap patuh dengan protokol kesehatan yang sudah ditentukan. Selanjutnya di sini saya menambahkan profil saya sebagai guru yang akan mengajar mata pelajaran ini. Di sini profil saya Ria Satoviani, lahir di Cilegon, Banten pada tanggal 15 Oktober 2001, lulus SMA pada tahun 2019, dan sekarang sedang melanjutkan ke perguruan tinggi di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Oke, selanjutnya di sini ada kata pengantar. Kata pengantar ini berisi pendahuluan terkait dengan website yang ada gitu. Jadi di dalam website ini mencakup materi-materi pembelajaran biologi kelas 11 MIPA dengan tema materi yaitu sistem sirkulasi peredaran darah yang berupa video pembelajaran, handout, PowerPoint, lembar kegiatan peserta didik atau LKPD, kuis atau latihan soal sebagai bahan evaluasi. Nah, semua ini bertujuan untuk memudahkan peserta didik dalam melaksanakan proses pembelajaran. Selain itu pula, Google Chat ini terdapat perangkat pembelajaran seperti RPP dan lembar penilaian atau lembar evaluasi. Selanjutnya di sini saya sematkan RPP. Nah, RPP ini nantinya akan dibuka oleh peserta didik dan disimak oleh peserta didik terlebih dahulu sebelum peserta didik memulai pembelajaran. Tujuannya yaitu agar peserta didik ini mudah memahami terkait dengan pembelajaran yang akan kita lakukan. Di sini saya membuka RPP-nya. Nah, di sini terdapat RPP yang telah saya buat. Satuan pendidikannya yaitu Taman 2 Kota Cilegon. Mata pelajaran biologi kelas 11 MIPA semester 1, materi pokoknya yaitu sistem sirkulasi peredaran darah. Alokasi waktu yaitu 2 kali 45 menit. Nah, di sini saya membuat 2 kali pertemuan. Nah, pada pertemuan pertama tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik diharapkan dapat menjelaskan alat peredaran darah, menjelaskan bagian-bagian darah ataupun komponen darah, menjelaskan golongan darah, menganalisis proses atau mekanisme peredaran darah, dan membuat model mekanisme sirkulasi darah. Selanjutnya, sumber belajar yang digunakan yaitu ada LKPD atau lembar kegiatan peserta didik, buku biologi, PowerPoint tentang sistem peredaran darah, video pembelajaran YouTube, tentang alat peredaran darah, handout, WA Group, Google Meet, dan LMS. Nah, di sini terdapat langkah-langkah pembelajaran. Langkah-langkah pembelajaran ini terdapat 3 kegiatan yang harus dilalui, yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Pada kegiatan pendahuluan secara sinkronus, pertama, guru masuk ke kelas maya melalui WA Group tepat waktu dan menyapa peserta didik dan mengajak peserta didik untuk mengakses Google Meet. Setelah masuk Google Meet, guru dan peserta didik ini berdoa dan saling memberi kabar kesehatan dengan pembelajaran tetap patuh pada social distancing.
Yang ketiga yaitu guru memberikan persepsi dan motivasi terkait tentang materi yang akan dibahas, dan guru beserta peserta didik mencermati tujuan pembelajaran yang akan dicapai dalam proses pembelajaran tersebut. Pada kegiatan inti, secara sinkronus terdapat 5 tahapan yang harus dilalui. Yang pertama yaitu orientasi peserta didik kepada masalah. Jadi, guru memberikan video tentang peredaran darah dan peserta didik menyimak video yang diberikan oleh guru. Tahap yang kedua yaitu mengorganisasikan peserta didik. Nah, setelah menyimak video tentang peredaran darah, guru ini membagi kelompok dan memberikan LKPD yang di-share melalui LMS untuk didiskusikan oleh kelompok yang sudah dibuat. Selanjutnya yaitu membimbing penyelidikan individu dan kelompok. Nah, setelah menyimak video, maka guru membimbing dan memantau para peserta didik ketika berdiskusi terkait LKPD-nya. Kemudian peserta didik ini melakukan diskusi terkait LKPD yang telah diberikan dengan kelompok masing-masing. Tahap yang selanjutnya yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Guru meminta peserta didik untuk mempresentasikan hasil diskusinya, dan peserta didik lainnya melakukan diskusi tanya jawab pada saat presentasi. Yang terakhir yaitu menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Jadi, peserta didik ini menyampaikan pertanyaan kepada guru terkait materi yang belum dipahami. Kemudian, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik yang lain untuk menjawab pertanyaan tersebut. Nah, setelah beberapa peserta didik memberikan jawaban atau tanggapan terkait pertanyaan tersebut, kemudian guru menyimpulkan pendapat dari peserta didik dan menyatukannya menjadi kesimpulan. Dan selanjutnya yaitu guru mereview hasil kerja peserta didik terkait LKPD. Nah, pada asinkronus, peserta didik ini mempelajari materi yang telah diberikan melalui LMS dan membuat video terkait model mekanisme sirkulasi darah secara menarik dan kreatif. Dan pada kegiatan penutup, guru memberikan umpan balik atau refleksi atau mereview mengenai materi yang telah dikembangkan. Dan kemudian peserta didik menjawab pertanyaan atau kuis dan mengumpulkan hasil aktivitas belajarnya. Nah, pada pertemuan pertama, penilaian hasil belajarnya terdapat 2 penilaian yang harus dinilai, yaitu penilaian psikomotorik dan penilaian afektif. Penilaian psikomotorik ini tekniknya yaitu proyek, bentuk instrumennya video, dan waktu pelaksanaannya setelah pembelajaran. Dan sedangkan pada penilaian efektif ini tekniknya yaitu pengamatan guru dan waktu pelaksanaannya selama pembelajaran berlangsung. Nah, selanjutnya yaitu pada pertemuan kedua RPP. Nah, masih sama. Alokasi waktunya yaitu 2 kali 45 menit. Namun yang membedakan yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik diharapkan mampu menganalisis kelainan dan gangguan pada sistem peredaran darah, mampu menentukan teknologi yang dapat digunakan dalam mengatasi gangguan pada sistem sirkulasi darah, dan mampu menyajikan karya tulis ilmiah tentang kelainan pada struktur dan fungsi darah jantung pembuluh darah yang menyebabkan gangguan sistem sirkulasi manusia, serta kaitannya dengan teknologi melalui studi literatur. Sumber belajarnya masih sama seperti pada pertemuan pertama. Langkah-langkah pembelajaran pun masih sama. Pada kegiatan inti masih terdapat 5 tahapan yang harus dilalui oleh peserta didik. Dan pada penilaian hasil belajar pada pertemuan kedua ini terdapat 3 penilaian, yaitu penilaian kognitif, penilaian psikomotorik, dan penilaian afektif. Di mana penilaian kognitif ini tekniknya yaitu tes tertulis, bentuk instrumennya pilihan ganda, dan waktu pelaksanaannya setelah pembelajaran. Dan penilaian psikomotorik itu tekniknya yaitu proyek, bentuk instrumennya makalah, dan waktu pelaksanaannya yaitu setelah pembelajaran. Jadi setelah pembelajaran berlangsung, maka guru memberikan tugas mandiri untuk
membuat karya tulis ilmiah tentang kelainan pada struktur dan fungsi darah, jantung, pembuluh darah yang menyebabkan gangguan sistem sirkulasi manusia serta kaitannya dengan teknologi melalui studi literatur. Dan pada penilaian afektif yang ketiga dan penilaian hasil belajar afektif yaitu tekniknya pengamatan guru waktu pelaksanaannya itu selama pembelajaran berlangsung. Jadi selama kegiatan presentasi ataupun kegiatan pembelajaran berlangsung maka uh, penilaian afektif berjalan. Nah itu dia tadi RPP yang telah saya buat. Nah selanjutnya kita kembali lagi ke LMS. Nah di sini saya menyematkan video conference yang berupa link Google Meet yang bertujuan untuk memudahkan para peserta didik untuk memasuki Google Meet untuk kegiatan pembelajaran secara tatap muka. Nah, itu dia bagian halaman muka. Selanjutnya kita melanjutkan ke bagian materi. Nah, pada bagian materi ini terdapat dua bagian, yaitu bagian pertemuan pertama dan juga bagian pertemuan kedua. Nah, pada pertemuan pertama, di sini saya menyematkan sapaan kepada peserta didik terlebih dahulu. Assalamualaikum, semangat pagi. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari sistem sirkulasi peredaran darah. Saya harap kalian semua sudah membaca dan mencermati apa yang disampaikan pada bagian muka halaman terkait dengan RPP. Jika belum, silahkan kunjungi terlebih dahulu bagian muka halaman. Dan pada pertemuan pertama ini kita akan belajar mengenai alat peredaran darah, komponen darah, golongan darah, dan proses atau mekanisme peredaran darah. Untuk itu, silahkan kalian simak video pembelajaran yang sudah ada. Jika kalian masih belum paham terkait dengan video pembelajaran yang ada, silahkan buka dan pelajari handout dan PPT yang sudah saya berikan. Nah, di sini saya telah menyematkan video pembelajaran handout sistem peredaran darah dan juga PPT sistem sirkulasi darah pada pertemuan pertama. Kita buka satu-satu terlebih dahulu. Halo semua, gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu dan tetap menjaga pesan ibu untuk 3M, yaitu menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Oke, pada video kali ini saya Ria Soktoviani akan menjelaskan materi tentang alat peredaran darah. Kalian tahu nggak sih alat peredaran darah itu apa aja ya? Kalau belum tahu, yuk kita simak video berikut. Seperti yang kita ketahui bahwa darah tidak bisa mengalir dengan sendirinya ke seluruh tubuh, maka dibutuhkan sebuah mesin pemompa agar darah ini dapat mengalir ke dalam tubuh. Nah, organ tersebut adalah jantung. Dan darah yang terdapat di dalam tubuh ini akan tetap terus berada di dalam pembuluh-pembuluh darah, yaitu pada pembuluh darah besar dan juga pembuluh darah kecil. Nah, jadi alat peredaran darah itu ada dua, yaitu ada jantung dan juga pembuluh darah. Yang pertama yaitu ada jantung. Jantung merupakan organ sistem peredaran darah yang bertugas memompa darah dan mengalirkan darah dalam pembuluh darah, yang letaknya itu terdapat pada rongga dada di antara kedua paru-paru dan di atas diafragma dengan posisi condong ke kiri. Nah, jantung ini dilapisi oleh perikardium yang mengandung cairan perikardia. Perikardium ini fungsinya adalah untuk melindungi jantung agar tidak terluka karena bergesekan ketika berdetak. Selain perikardium, jantung juga tersusun dari 3 lapisan lainnya, yaitu miokardium dan endokardium. Perikardium adalah sebagai pembungkus luar, miokardium adalah otot jantung, dan endokardium adalah sebagai pembatas ruang jantung. Nah, jantung ini terdiri dari 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri.
Nah, serambi kanan ini berfungsi untuk menerima darah dari seluruh tubuh yang mengandung CO2 atau darah kotor. Serambi kiri fungsinya adalah untuk menerima darah dari paru-paru yang mengandung banyak oksigen atau darah bersih. Nah, sedangkan bilik kanan berfungsi untuk menerima darah dari serambi kanan kemudian dipompa ke paru-paru. Nah, bilik kiri fungsinya itu adalah untuk menerima darah dari serambi kiri kemudian dipompa ke seluruh tubuh. Nah, itu dia sekilas video pembelajaran yang telah saya buat. Selanjutnya yaitu ada handout sistem peredaran darah. Dan di sini saya membuat handout pembelajaran biologi tentang sistem sirkulasi peredaran darah. Di sini terdapat bagian pendahuluan yang berisi identitas modul atau identitas handout. Kemudian ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensinya. Kemudian ada tujuan pembelajarannya. Nah, di sini langsung ke materi tentang sistem sirkulasi darah pada manusia. Di sini menjelaskan ada alat peredaran darah, yaitu ada jantung, ada struktur jantung, mekanisme kerja jantung, tekanan darah dan denyut jantung. Kemudian alat peredaran darahnya selanjutnya yaitu ada pembuluh darah. Di sini pembuluh darah dibagi 3 macam, yaitu pembuluh darah nadi atau arteri, pembuluh darah balik atau vena, dan pembuluh kapiler. Selanjutnya yaitu ada komponen darah. Komponen darah ini yaitu terdapat plasma darah, eritrosit, leukosit atau sel darah putih, kemudian ada trombosit atau keping darah. Nah, selanjutnya yaitu ada golongan darah. Nah, golongan darah manusia itu digolongkan menjadi 4, yaitu golongan A, B, O, dan AB. Selanjutnya di sini ada mekanisme peredaran darah. Ada mekanisme peredaran darah kecil dan juga mekanisme peredaran darah besar. Selanjutnya di sini ada kelainan dan gangguan pada sistem peredaran darah. Di sini uh, ada banyak sekali macam-macam kelainan dan penyakit pada sistem sirkulasi darah pada manusia, yaitu seperti anemia, talasemia, leukemia. Selanjutnya ada teknologi sistem peredaran darah manusia. Ada banyak sekali teknologi yang bisa digunakan seperti elektrokardiograf, angioplasti, transplantasi jantung, terapi gen, operasi bypass jantung, fase market. Di sini ada daftar pustaka. Nah, itu dia tadi handout yang telah saya buat. Selanjutnya yaitu di sini terdapat PPT yang saya gunakan juga untuk membantu peserta didik dalam memahami materi terkait dengan sistem sirkulasi peredaran darah ini. Nah, ini dia PPT-nya, sistem sirkulasi peredaran darah. Topik yang akan dibahas yaitu alat peredaran darah, bagian-bagian darah, golongan darah, proses atau mekanisme peredaran darah, kelainan dan gangguan pada sistem peredaran darah, dan teknologi pada sistem sirkulasi darah. Namun, pada pertemuan pertama yang akan dibahas yaitu alat peredaran darah, bagian-bagian darah ataupun komponen darah, golongan darah, dan proses atau mekanisme peredaran darah. Kelainan dan teknologi akan dijelaskan pada pertemuan kedua. Di sini ada pengertian sistem sirkulasi darah pada manusia, pengertian beserta fungsinya. Kemudian di sini ada alat peredaran darah yaitu jantung dan pembuluh darah. Di sini ada penjelasan tentang jantung, ada struktur jantung seperti apa, mekanisme kerja jantung bagaimana. Di sini dijelaskan. Kemudian ada tekanan darah dan denyut jantung juga ada. Kemudian di sini ada penjelasan tentang pembuluh darah. Pembuluh darah dibagi 3 macam, yaitu pembuluh darah nadi, arteri, pembuluh darah balik vena,
dan pembuluh darah kapiler. Di sini dijelaskan komponen darah, yaitu meliputi 55% plasma darah dan sisanya 45% itu adalah sel darah merah yang sel-sel darah yang terdiri dari eritrosit, leukosit, dan trombosit. Di sini dijelaskan plasma darah itu apa, fungsinya untuk apa. Eritrosit juga dijelaskan eritrosit itu apa, kemudian karakteristik dari eritrosit itu seperti apa. Di sini ada leukosit, fungsi dari leukosit untuk apa, kemudian karakteristik leukosit itu bagaimana. Kemudian di sini ada trombosit. Pengertian trombosit itu pengertian trombosit itu apa dan karakteristik trombosit itu seperti apa. Kemudian di sini dijelaskan golongan darah. Golongan darah manusia itu dibagi menjadi 4, yang tadi A, B, O, dan AB. Kemudian di sini dijelaskan mekanisme peredaran darah. Ada peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Nah, itu dia PPT pada pertemuan pertama. Selanjutnya, kita akan membahas terkait pertemuan kedua. Nah, pada pertemuan kedua juga masih sama, kita awali dengan salam sapaan. Assalamualaikum, semangat pagi. Pada pertemuan minggu lalu, kalian sudah belajar mengenai alat peredaran darah, komponen darah, golongan darah, dan proses mekanisme peredaran darah. Dan pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan pembelajaran yaitu mengenai uh, kelainan dan gangguan pada sistem peredaran darah serta teknologi yang dapat digunakan dalam mengatasi gangguan pada sistem peredaran darah. Untuk itu silahkan kalian simak video pembelajaran yang sudah ada. Jika kalian masih belum paham terkait dengan video pembelajaran yang ada, silahkan buka dan pelajari handout dan PPT yang sudah saya berikan. Nah, ini ada video pembelajaran. Video pembelajaran yang sudah saya sematkan. Di sini saya mengambil dari YouTube. Nah, itu dia sekilas tentang video pembelajaran yang saya sematkan. Kemudian di sini terdapat handout sistem peredaran darah masih sama pada pertemuan pertama. Kemudian di sini terdapat PPT terkait dengan kelainan dan gangguan serta teknologi pada sistem peredaran darah. Kelainan dan gangguan serta teknologi pada sistem peredaran darah. Di sini dijelaskan beberapa penyakit atau kelainan pada sistem peredaran darah. Nah, selanjutnya yaitu teknologi sistem peredaran darah manusia. Di sini juga dijelaskan beberapa teknologi yang dapat digunakan seperti transplantasi jantung, terapi gen, scanning radioaktif. Nah, itu dia PPT pada pertemuan kedua. Selanjutnya kita akan ke bagian tugas. Pada bagian tugas ini saya membagi uh, dua pertemuan juga, yaitu untuk pertemuan pertama dan untuk pertemuan kedua.
Jadi untuk pertemuan pertama ini, eh, sebelumnya saya memberikan kalimat sapaan dulu. Setelah menyimak materi terkait dengan sistem peredaran darah, maka selanjutnya kerjakan lembar kerja peserta didik bersama dengan teman sekelompok yang sudah disepakati dengan jangka waktu pengerjaan yaitu 30 menit. Setelah itu LKPD yang telah kalian kerjakan kita presentasikan melalui video conference yang telah saya sematkan pada bagian muka halaman. Nah, di sini ada LKPD pada pertemuan pertama. Nah, ini dia LKPD yang telah saya buat pada pertemuan pertama. Di sini terdapat langkah-langkah kegiatannya yaitu uh, untuk mencari informasi yaitu siapkan alat tulis menulis yang akan digunakan dalam kegiatan mencari sumber informasi. Kemudian uh, carilah informasi mengenai sistem peredaran darah sebanyak mungkin dan catat semua informasi yang didapatkan. Setelah itu, kumpulkan semua materi yang telah ditemukan dan silahkan menjawab pertanyaan yang sudah disediakan. Nah, ini dia. Jadi peserta didik disuruh untuk menjawab tabel yang sesuai dengan nomor yang ditunjukkan. Seperti itu. Di sini terdapat pilihan jawabannya. Jadi peserta didik tinggal menyocokkan jawaban yang paling tepat. Kemudian ini masih sama. Pilihan jawabannya. Yang ketiga juga sama. Nah, selanjutnya ini mekanisme peredaran darah. Jadi peserta didik disuruh tentukan proses yang terjadi pada nomor 1, 3, 5, 6, 7, dan 10. Nah, itu dia LKPD yang telah saya buat. Nah, selanjutnya di sini ada tugas mandiri. Nah, setelah kalian menyimak pembelajaran yang berlangsung, silahkan kalian buat model mekanisme sirkulasi darah secara menarik dan kreatif. Setelah kalian membuat model tersebut, kalian jelaskan terkait dengan model mekanisme sirkulasi darah yang kalian buat dalam bentuk video. Maksimal pengumpulan videonya yaitu 29 Desember 2021 pada pukul 23.59 atau 1 minggu setelah pembelajaran berlangsung. Nantinya tugas mandiri ini akan dikirimkan melalui WA. Nah, selanjutnya pada pertemuan kedua masih sama, di sini terdapat sapaan. Setelah kalian menyimak materi terkait dengan sistem peredaran darah, maka selanjutnya kerjakan lembar kerja peserta didik LKPD bersama dengan teman sekelompok yang sudah disepakati dengan jangka waktu pengajaran yaitu 30 menit. Nah, setelah 30 menit berlangsung, LKPD tersebut dipresentasikan melalui video conference yang telah saya sematkan. Nah, di sini ada LKPD untuk pertemuan kedua. Nah, ini dia LKPD terkait kelainan dan penyakit serta teknologi yang berkaitan dengan sistem peredaran darah manusia. Jadi pada LKPD pertemuan kedua ini, pertama terdapat artikel, kemudian peserta didik, peserta kelompoknya itu mendiskusikan terkait artikel yang telah diberikan gitu. Ini pertanyaan-pertanyaan yang wajib dijawab sesuai dengan artikel yang sudah ada. Ini artikel kedua yaitu kanker darah. Diskusikan juga jawaban-jawaban yang tepat untuk mengisi pertanyaan-pertanyaan ini. Nah, itu dia KPD pada pertemuan kedua. Nah, setelah selesai pembelajaran, maka
guru memberikan tugas mandiri pada pertemuan kedua, yaitu buat karya tulis ilmiah tentang kelainan pada struktur dan fungsi darah, jantung, pembuluh darah, dan yang menyebabkan gangguan sistem sirkulasi manusia serta kaitannya dengan teknologi melalui studi literatur. Dan maksimal pengumpulan videonya yaitu 5 Januari 2021 pada pukul 23.59 dalam bentuk PDF. Nah, kemudian nantinya tugas mandiri ini akan dikirimkan melalui WA. Kita lanjut ke bagian evaluasi. Nah, pada bagian evaluasi ini terdapat tes materi sistem peredaran darah. Nah, pada bagian evaluasi ini dilakukan setelah pertemuan kedua. Fungsinya adalah untuk mengetahui sejauh mana peserta didik ini mampu memahami materi yang telah disampaikan pada pertemuan pertama dan juga pertemuan kedua. Di sini peserta didik diminta untuk mengisi soal terkait dengan materi sistem peredaran darah. Nah, itu dia LMS yang telah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.